Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan renungan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat. Tapi kalaupun kita dalam keadaan yang kurang baik, situasi yang kurang baik, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, tetaplah kuat, tetaplah setia. Karena Tuhan itu terus berada bagi orang-orang yang menderita, asal dia menyadari kekurangan-kekurangannya, asal dia mau bertobat dan mau menyadari segala dosa-dosanya, maka Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberkati dia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Ratapan pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Ratapan pasal yang kelima ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, pasti kita sudah tahu apa yang sedang terjadi, apa yang dialami oleh umat pilihan Tuhan. Kalau mereka katakan bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Berarti mereka sedang mengalami pergumulan yang berat. Berarti mereka sedang mengalami beban yang begitu besar, tekanan yang begitu hebat. Mereka sampai mengatakan baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Berarti hidup mereka sekarang ini penuh dengan penderitaan. Kalau dulu mereka boleh hidup bahagia, hidup penuh sukacita, tinggal dalam keluarga, tetapi sekarang begitu banyak penderitaan mereka. Ini adalah bagian ratapan yang diungkapkan oleh Yeremia untuk menceritakan kepingan demi kepingan situasi yang terjadi setelah umat pilihan Tuhan itu ditumpas habis oleh bangsa Babel. Mereka menjadi bangsa yang terbuang, menjadi bangsa yang terjajah. Mereka sudah tidak memiliki harga diri. Mereka diperlakukan dengan tidak benar, tidak layak sebagai manusia karena mereka adalah orang yang sudah terjajah. Rumah-rumah mereka, tempat-tempat kediaman mereka, bahkan bait Allah dihancurkan semuanya. Sehingga yang ada di situ hanya puing-puing. Tempat mereka, jalan-jalan mereka itu yang dulu dilalu-lalangi oleh begitu banyak orang, menjadi jalan raya, sekarang menjadi kota hantu yang sepi. Perempuan-perempuan mereka, putri-putri mereka, banyak yang diperlakukan dengan tidak baik, bahkan diperkosa, sebagian dibunuh. Mereka sendiri ditindas, bahkan yang menindas mereka itu adalah pelayan-pelayan atau hamba-hambanya kian, hamba kian. Bayangkan, coba, mereka adalah bangsa yang berdaulat, mereka adalah negara yang diakui oleh negara-negara lain. Sekarang mereka sudah tidak memiliki kedaulatan, tidak memiliki kuasa, tidak memiliki harga diri. Inilah situasi yang terjadi. Coba kita lihat lagi beberapa ulasan-ulasan yang kita lihat. Mari kita lihat dari ayat yang pertama, ya kan? Ya, ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah kan kehinaan kami. Ini menggambarkan bahwa mereka benar-benar jadi bangsa yang hina. Padahal dulu mereka adalah seperti yang saya katakan tadi, umat yang disegani, bangsa yang berdaulat. Tapi mereka sekarang sudah menjadi hina. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Harta milik mereka sudah dirampas,
diambil sehingga mereka menjadi orang miskin. Bahkan mereka bukan saja mengalami hal seperti itu, bahkan mereka, kami menjadi anak yatim, tak punya bapa dan ibu. Kami seperti janda. Ya. Mereka itu menjadi yatim piatu karena apa? Karena orang-orang tua mereka mati dibunuh. Perempuan-perempuan suaminya dibunuh dan mereka diperkosa. Mengerikan sekali situasi ini. Bahkan hanya minum air saja mereka harus membayar. Kayu juga membayar. Mereka dikejar-kejar. Coba ini, lihat ini. Ini yang mengerikan. Supaya kita juga tahu, jangan sampai kita melakukan dosa karena akibatnya bukan saja hanya kepada kita, tapi juga kepada anak-anak kita. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Coba bayangkan, itu mengerikan sekali, saudara-saudara. Jadi jangan sembarangan melakukan dosa, sebab akibatnya bukan saja kepada kita, tapi juga kepada anak dan keturunan kita. Mereka menjadi sengsara karena dosa kita, karena kejahatan kita. Betapa tidak adil ya situasi itu. Jadi makanya mereka sangat berat, ya. Dikatakan kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka, para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan, anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Inilah kerja rodi yang mereka alami. Nah, saudara-saudara, inilah gambaran yang terjadi. Bahkan mereka sudah kehilangan kegirangan. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota kami telah jatuh dari kepala kami. Jadi artinya benar-benar mereka sudah tidak punya harga diri lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau kita katakan dalam hal ini? Di dalam situasi yang seperti inilah, maka firman Tuhan ini, mereka berkata, berharap kepada Tuhan dan berdoa, bawalah kami kembali kepadamu Tuhan. Jadi saudara-saudara, dosa memang benar-benar menghancurkan. Dosa menyisakan puing-puing, porak-poranda, dan kehancuran dalam kehidupan ini. Jangan lakukan dosa. Coba lihat saudara-saudara, mari lihat dalam kehidupan sekitar kita. Ada begitu banyak orang-orang yang hancur, dulunya hebat, tapi mereka menjadi hancur. Anak-anaknya berantakan, usaha mereka hancur. Karena apa? Karena dosa yang dilakukan oleh mereka. Makanya jangan lakukan dosa, supaya Tuhan terus memberkati kita, supaya Tuhan terus memberikan yang terbaik kepada kita, menolong kita, menyertai kita, menyelamatkan kita. Nah, itu yang dikatakan tadi saudara-saudara, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Itulah harapan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hidup kita mungkin juga bagaikan reruntuhan. Masalah yang kita buat sendiri dan konflik yang tak terhindarkan mungkin telah membuat kita hancur berkeping-keping. Ketamakan, kerakusan, kelobaan, kesombongan, keangkuhan, ingat, itu akan menghancurkan kita. Jangan rakus, jangan tamak. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan berkenan, bahkan Tuhan akan meninggalkan kita. Dan terlebih, jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan. Khotbah untuk hari Minggu di HKBP mengungkapkan kepada kita bagaimana penderitaan bangsa Israel, yang mereka dulunya adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan, tapi mereka melupakan Tuhan dan Tuhan menghukum mereka. Makanya ketika kita diberkati, bersyukurlah. Ketika kita diberkati, berterima kasihlah, supaya itu juga menjadi berkat bagi kita.
Bayangkan kalau Tuhan memberikan sesuatu yang berharga kepada kita, itu berarti karena anugerah. Siapakah kita? Maka Tuhan memberkati kita. Apakah karena kebaikan kita? Apakah karena baiknya pekerjaan kita? Tidak. Tapi karena Tuhan menganugerahkan yang terbaik bagi hidup kita. Makanya ketika kita memiliki banyak berkat, justru kita merendahkan diri dan bersyukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik yang memberikan anugerahnya kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari terus berdoa, menyampaikan hidup kita kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tetap mengembalikan masa-masa keindahan dan kita bertobat di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang sekali lagi mengingatkan kami supaya kami jangan sampai jatuh ke dalam dosa, bahkan tidak mengindahkan Engkau, tidak mendengarkan Engkau. Sebab ketika Tuhan berpaling daripada kami, maka penderitaanlah yang akan kami alami. Kepingan demi kepingan, kehancuran demi kehancuran, itu yang akan terjadi dalam hidup kami. Dan kami tidak mau itu terjadi Tuhan. Biarlah kami tetap semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Jangan lakukan dosa. Sebab akibatnya fatal. Kita akan menderita. Tapi justru kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Dan selalu bersyukur, berterima kasih. Jangan bersungut-sungut. Maka hidupmu pasti akan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.